Halo sobat semuanya, IDXN TV. Kembali lagi di video kita kali ini kita akan bahas tentang sektor dan indeks. Jadi hari ini kita akan bahas tentang hal yang bersangkutan dengan level 2 atau setelah kamu mengenal namanya pemahaman dasar, kemudian tahap selanjutnya kalian menjadi investor adalah mengenal sektor dan indeks. Jadi kita akan bahas topik ini sedikit lebih dalam lagi sehingga kemampuan kamu sebagai investor pasar modal itu sudah bisa dianggap intermediate. Jadi kita akan bahas dua topik ini. Nah, pertama kita akan bahas tentang definisi dan manfaat indeks ya. Indeks saham itu apa sih? Ya, itu adalah ukuran statistik mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria. Nah, ini nih yang nanti sebelum saya lanjutkan definisinya, ini nih nanti yang akan teman-teman juga bisa golongkan sebagai kriteria itu sektornya ya, misalkan sektor industri, sektor perbankan, sektor keuangan, sektor tambang, batubara dan seterusnya. Oke, kriteria tertentu dan dihitung dengan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Jadi teman-teman, bagi kalian nih yang namanya pasar modal itu berkelanjutan, berputar terus, ada perubahan terus, kinerja, kondisi ekonomi mikro dan makro. Jadi semua itu berubah sehingga yang namanya indeks atau kriteria dari perusahaan-perusahaan itu bisa bergeser ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa itu harus teman-teman update. Oke, jadi itulah pemahaman indeks. Jadi misalkan saham indeks saham perbankan, berarti dalam sekumpulan indeks itu isinya adalah saham-saham perbankan semua, teman-teman. Indeks saham sektor tambang, berarti isinya adalah perusahaan-perusahaan yang dikelompokkan oleh Bursa Efek Indonesia yang berisikan perusahaan tambang semua. Gampang kan? Gampang, jadi kayaknya tidak terlalu sulit untuk memahami pengertian indeks itu. Nah, manfaat indeks teman-teman semuanya itu ada 3 ya sebagai acuan dalam berinvestasi, sebagai indikator ekonomi dan penelitian serta analisis ya berkaitan dengan investasi teman-teman nantinya. Kita akan bahas satu-satu manfaatnya. Indikator ekonomi kayak gimana sih? Ya, pertama adalah indeks saham menggambarkan kondisi perekonomian paling awal sebelum indikator ekonomi lainnya. Jadi, biasanya tuh kalau kita mengamati atau kalau kita sudah memiliki investasi di saham, biasanya kita akan mengamati perkembangan kondisi ekonomi makro dan mikronya. Sehingga apa? Kita juga pertama pengetahuan kita nambah, kemudian pengetahuan kita terkait dengan ekonomi makro, update ekonomi maupun mikro terkait dengan perusahaannya itu akan nambah juga. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan informasi. Oke, yang kedua adalah mengetahui sentimen pasar. Sentimen pasar tuh kayak gimana? Sentimen pasar tuh apakah pasar ini lagi jelek atau apakah pasar ini lagi bagus ya. Nah, seperti di layar itu ada bearish dan bullish. Bearish dan bullish ya. Bearish itu bear artinya nyeruduk ke bawah ya. Jadi kalau istilah teman-teman kenal istilah bearish berarti si sahamnya itu lagi turun, trennya sentimennya turun, sentimen pasarnya turun. Kalau bullish berarti sentimen pasar atau saham tertentu itu lagi naik. Misalkan sektor perbankan sedang bearish, statementnya seperti itu berarti artinya sektor atau indeks perbankan atau saham-saham yang terkategori dalam perbankan itu lagi turun. Sebaliknya, misalkan sektor otomotif atau sektor pertambangan, sektor tambang sedang bullish, berarti artinya sektor atau perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam perusahaan tambang itu sedang naik. Begitulah contohnya, teman-teman. Oke, manfaat kedua yaitu sebagai acuan dalam berinvestasi ya. Portofolio investasi, indeks saham, ada active investment, ada passive investment. Oke, jadi sebagai acuan dalam berinvestasi ini biasanya digunakan oleh manajer-manajer investasi ya untuk membandingkan kinerja antara saham A dan saham B atau dengan membandingkan antara kinerja indeks A dan indeks B atau sektor A dan sektor B dan seterusnya untuk lebih memudahkan untuk memproyeksi atau memperkirakan arah pasar kemana sehingga keputusan investasi kalian benar.
Oke. Nah, tujuan manfaat nomor 3 yaitu penelitian dan analisis, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui namanya sektor itu atau indeks saham itu supaya kita bisa melihat performa masa lalu dari si perusahaan itu. Jadi kinerja perusahaan masa lalu itu akan bisa membantu teman-teman setidaknya untuk memproyeksikan atau untuk memperkirakan kedepannya perusahaannya itu akan seperti apa gitu. Jadi kita akan terbantu banget dari indeks sektoral dan dari indeks sektoral maupun indeks-indeks lainnya. Terus performa masa depan, that's right. Jadi ketika kita udah ngelihat performa masa lalunya, kita bisa memproyeksi performa masa depan si perusahaan tersebut. Oke, kita ke bab kedua yaitu klasifikasi indeks. Klasifikasi indeks di Bursa Efek Indonesia itu ada beberapa klasifikasi, teman-teman, dari indeks-indeks. Wow, banyak kan ya, indeksnya ada banyak banget. Grafik-grafik ya, grafik. Ada bagan-bagan yang harus teman-teman pahami. Oke, pertanyaannya adalah tidak semua bagan ini berfungsi untuk kamu gitu. Jadi bagan ini hanya berfungsi untuk kamu yang mana bagannya itu bersangkutan dengan tujuan investasi kamu. Jadi carilah bagan atau carilah indeks-indeks yang bersangkutan dengan kondisi atau yang bersangkutan dengan tujuan investasi kamu. Oke. Nah, ini kita akan bahas nanti satu-satu. Oke. Coba kita bahas dari yang misalkan indeks dibedakan jadi 4 ya, ada headline, sektor, tematik, dan faktors. Kita misalkan punya tujuan investasi, kita mau investasi jangka panjang dengan mengharapkan dividen atau imbal hasil. Kalau kalian belum tahu dividen itu apa, tonton video sebelumnya ya. Jadi biar paham dividen itu apa. Marketing nih. Oke, jadi IDX High Dividend 20 itu adalah indeks di mana 20 perusahaan yang memiliki dividen terbesar atau dividen yield terbesar yang bisa teman-teman jadikan referensi. Jadi si indeks ini seperti tadi bisa membantu kita untuk menentukan tujuan investasi dari performa tahun sebelumnya untuk memproyeksi tahun berikutnya. Jadi di sini kita bisa melihat 20 perusahaan dengan tingkat dividen tertinggi yang di sana teman-teman jadi acuan apakah beli perusahaan A, B, atau C tanpa harus melihat satu persatu dari 900 perusahaan tersebut. Oke. Dan kemudian bagi kamu yang penggiat syariah, di sini juga sudah ada indeks di Bursa Efek Indonesia yaitu yang tematik khusus di bagian syariah. Di situ ada ISSI, JII 70 dan Jakarta Islamic Index. Apa itu? Kita akan coba bahas berikutnya. Oke, saya contohkan satu indeks yaitu IDX 80. Itu adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Jadi secara ukuran perusahaan di Bursa Efek Indonesia, si perusahaan itu udah besar banget, dari 900 dipilih 80, kemudian dengan fundamental yang bagus. Oke, kurang lebih ilustrasinya seperti di layar teman-teman. Jadi IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, atau indeks yang menggambarkan seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ingat ya, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, yaitu sesuai namanya itu adalah gabungan seluruh saham dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu totalnya ada 900 lebih. Itu disaring pertama, kemudian dipilih dengan kriteria likuiditas, transaksi, dan kapitalisasi pasar. Oke. Terus kemudian setelah disaring, penyaringan kedua yaitu kriteria kepatuhan dan fundamental. Komite Indeks BI ya, akhirnya setelah disaring 2 kali maka terpilihlah dari 900 yaitu 80 saham terpilih sebagai indeks 80. Indeks kedua yang bisa teman-teman jadikan referensi juga yaitu sebagai dasar pengetahuan teman-teman ini adalah indeks IDX Quality 30 atau indeks harga 30 perusahaan ya yang secara historis relatif memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba yang stabil dengan likuiditas transaksi yang baik.
Likuiditas transaksi yang baik artinya teman-teman tidak perlu khawatir karena sahamnya akan pasti terjual dengan cepat juga, atau likuiditas liquid, cepat cair ya, cepat dibeli dan cepat dijual juga. Oke. Proses pemilihan IDX 30 itu yang pertama adalah profitabilitas, solvabilitas dan stabilitas. Return on equity atau ROE ya. Kemudian debt to equity ratio atau rasio modal terhadap hutangnya, kemudian earnings variability atau EV untuk mengecek stabilitas dari kemampuan dia menghasilkan laba. Nah, setelah disaring 3 tahap dari 900 perusahaan tersebut, maka tersaringlah IDX Quality 30 ya, maka terpilih 30 perusahaan yang memiliki profitabilitas, solvabilitas, dan pertumbuhan laba yang stabil, serta liquid ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. BTW, si indeks ini sudah ada dari tahun 2014 loh. Jadi ke tanggal dasarnya 2014, di launching tahun 2020 gitu. Jadi teman-teman bisa mengecek IDX Quality 30 sebagai referensi investasi. Bagi kalian yang sadar tentang ESG ya, ESG itu Environment, Social and Governance yang baik itu, maka Anda teman-teman harus peduli atau harus mengecek namanya indeks IDX ESG Leaders ya. Itu adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian environmental, social and governance yang baik dan tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan, serta memiliki likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Penilaian ESG dan analisis kontroversi dilakukan oleh Sustainalytics. Jadi suatu perhitungan yang mengecek keberlanjutan dari statistiknya. Oke, kita cek adalah saham IDX 80 yang dinilai dari Sustainalytics disaring oleh kontroversies dan ESG risk rating. Setelah dicek 80 mengeluarkan perusahaan dengan kontroversi 4 dan 5, terus mengeluarkan perusahaan ESG risk rating high dan safer. Nah, setelah ditemukan dua penyaringan tersebut, maka terbentuklah IDX ESG Leaders, yaitu penyaringan dari indeks IDX 80 tadi. Oke, BTW diluncurkan di tahun 2020. Nah, ini juga bisa kalian pakai sebagai referensi. Oke, kita jangan lupa karena kita mayoritas negara muslim, bagi kalian yang muslim maka harus aware atau harus paham terhadap yang namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu tidak semua saham itu masuk ke saham syariah, ada juga yang tidak syariah. Nah, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI ini bisa kalian gunakan untuk sebagai acuan investasi kamu jika kamu orang pemerhati saham syariah atau hukum-hukum syariat yang sesuai dengan agama Islam ya. Indeks komposit saham syariah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Konstituennya adalah daftar efek syariah atau daftar saham-saham yang dikeluarkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia yang ada di papan utama dan papan pengembangan di Bursa Efek Indonesia. Oke. Indeks berikutnya yaitu Jakarta Islamic Index, itu diluncurkan pada tahun 2000. Konstituen JII atau Jakarta Islamic Index hanya terdiri 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Review JII dilakukan 2 kali setahun sama seperti DES, yaitu bulan Mei dan November. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana cara proses penyaringannya, yaitu dengan cara saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia atau ISSI yang tercatat selama 6 bulan terakhir. Kemudian dipilih 60 berdasarkan kapitalisasi tertinggi selama 1 tahun terakhir. Kemudian disaring lagi, dipilihlah 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Akhirnya terbentuklah indeks JI, yaitu 30 saham yang tersisa merupakan saham-saham terpilih yang memiliki tingkat likuiditas yang baik di Bursa Efek Indonesia. Kemudian teman-teman harus memahami bahwa di sini kita bisa melihat performa dari indeks saham syariah Indonesia ya selama dari tahun 2011 ke 2023 ya di bulan September. Nah,
teman-teman bisa melihat pertumbuhan saham syariah Indonesia ya itu semakin hari semakin tahun semakin besar ya. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pertumbuhannya sudah lumayan signifikan nih. 2023 itu sampai 558 saham syariah yang mana itu terdiri dari beberapa indeks-indeks yang masuk ke dalam saham syariah tersebut juga ya. Jadi itu 558 dari 901 saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, nah ini penting tips and trick yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya adalah handbook dan fact sheet. Handbook atau buku pegangan dan beberapa kinerja itu bisa teman-teman download di website Bursa Efek Indonesia ya. Di situ ada manfaat indeks, indeks sebagai dasar investasi pasif, klasifikasi indeks, daftar performa indeks, daftar produk investasi berbasis indeks, jadwal evaluasi indeks di Bursa Efek Indonesia. Semuanya ada di situ, bisa teman-teman download sendiri. Tidak lengkap kalau saya nggak contohkan bagaimana sih rupa fact sheet itu. Nah, teman-teman tinggal nanti klik di browser, itu akan muncul misalkan pilih salah satu dari indeks yang ada di bagian tadi, kemudian nanti jangan lupa klik link yang ada di Bursa Efek Indonesia. Contoh, misalkan teman-teman mencari di browser IDX 30 fact sheet Bursa Efek Indonesia. Klik enter, kemudian nanti pilihan klik yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Maka akan muncul page seperti ini. Ada informasi secara umum, ada historical performance-nya, kemudian ada indeks performance-nya, kemudian jangan sampai lupa itu ada juga terkait dengan top 10 konstituennya atau top 10 dari perusahaan-perusahaan yang ada di indeks tersebut. Wah, lengkap semua ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was karena berinvestasi itu mudah. Dengan memahami indeks, Anda akan bisa berinvestasi atau bisa menentukan keputusan investasi dengan mudah karena indeks akan menuntun teman-teman memenuhi tujuan investasi dengan beberapa referensi saham atau perusahaan yang sudah sesuai dengan kriteria investasi. Untuk informasi yang lebih lanjut lagi teman-teman bisa datangi kami di kantor Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Nusa Tenggara Barat, atau teman-teman bisa juga kunjungin Instagram kita, DM dan tanya jawab di sana. Kemudian teman-teman juga bisa cek YouTube kita di IDX NTB. Nah, teman-teman bisa kepoin level-level edukasi berikutnya sambil rebahan di rumah. Thank you, terima kasih teman-teman. Salam Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.